Ace of Swords di sini menyarankan untuk kamu bisa mengeluarkan emosi kamu. Kamu diminta untuk bisa memikirkan secara keseluruhan tentang langkah kamu. Selanjutnya, dengan logis. Atasi masalahnya, jangan didiamkan gitu loh. Nggak perlu bingung dan nggak perlu ragu sih untuk mengungkapkan kepada pasangan tentang apa yang kamu rasakan. Tapi ingat, untuk mengungkapkannya harus tanpa emosi, tanpa meledak-ledak gitu ya. Harus dengan kepala yang dingin gitu. Dan di bottomnya tadi ada bottomnya nih, ada lovers lah. Nih. Jadi ya kalian tuh saling mencintai kok gitu. Yang perlu diperbaiki dari hubungan kalian ini, kalau memang pengen bisa berjalan dengan lancar, ya salah satunya adalah meminimalisir perasaan takut gagal tadi yang di Ten of Swords ini tadi ya. Dan seperti pesan yang di sini nih, ini ada pesan untuk kamu ya. In every moment the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Jadi ya setiap saat sebenarnya alam semesta itu selalu bersekongkol untuk membawa kamu ke arah berpikir yang benar dan penuh dengan energi cinta. Jadi ya ini sebenarnya kesannya rada jauh ya dari yang dikatakan Ace of Swords ini, tapi aku jabarkan supaya kamu dapat benang merahnya. Jadi seperti kita tahu ya, bahwa cinta itu tuh adalah salah satu sumber energi batiniah kita. Dengan cinta, ya kita tuh bisa menarik orang dan situasi yang lebih indah lagi. Semakin kita bisa meningkatkan cinta di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka akan semakin banyak nih hal-hal positif yang akan kita terima gitu. Kalau pikiran kita, hati kita lebih disibukkan dan diisi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah mengecewakan, ya, gimana mungkin cinta itu akan hadir di dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin cinta akan menarik situasi yang lebih indah untuk kita? Tadi mana ya attraction? Nah nih. Kamu hanya bisa menarik romantismenya cinta itu dengan cara menikmati momen ini sepenuhnya tanpa didominasi dengan semua ketakutan kamu. Mungkin kamu nanya nih, masa nggak boleh takut sih padahal dia udah pernah menyakiti aku? Ya, gitu. Mungkin itu pertanyaan kamu. Boleh takut, itu manusiawi. Tapi ya anggap aja itu tuh sebagai suatu kewaspadaan. Jadi jangan sampai mendominasi yang akhirnya membuat hubungan kamu dengan dia itu menjadi kaku. Anggap aja luka di masa lalu itu sebagai sebagai tugas yang sang pencipta berikan ke kita untuk menjadi lebih baik, terutama secara spiritual, secara rohani gitu ya. Dengan luka yang ada, kamu menjadi lebih dekat kan dengan sang pencipta. Kamu bisa sembuh dari luka kamu karena kamu bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada sang pencipta. Bukan karena kemampuan kamu doang loh. Gitu. Dengan luka yang ada, yang pernah kamu alami, kamu jadinya lebih memperbaiki kualitas diri kamu sendiri. Nih, ya. Salah satu yang membuat pasangan kamu kembali ke kamu itu adalah karena kualitas diri kamu yang semakin baik. Itu tuh yang bikin kamu tuh jadi terlihat lebih menarik lagi gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan peristiwa yang membuat kamu terluka ya gitu. Peristiwa yang membuat kamu terluka itu pun sebenarnya punya andil loh untuk bisa membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik gitu. Dan ingat juga untuk bisa menghormati perasaan kamu sendiri. Tapi seperti ini ya. Jadi kalau yang pertama itu ya, bagaimana cara kita untuk menghormati perasaan diri kita sendiri? Yang pertama, berhenti untuk menyembunyikan bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Ya, nyambung kan ke sini ya, Ace of Swords, di mana kamu diminta untuk mengungkapkan secara jujur kepada pasangan kamu gitu loh. Bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya? Berhenti untuk menyembunyikan gitu. Ungkapkan aja, tapi tanpa emosi yang meledak-ledak gitu. Ini penting dalam menjalani sebuah hubungan. Dengan dia tahu bagaimana perasaan kamu yang sesungguhnya, dia juga akan tahu bagaimana cara untuk bersikap ke kamu. Apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Dan pada akhirnya dia pun juga akan bisa terbuka ke kamu.
Intinya tuh kan keterbukaan. Yang kedua, jangan pernah menyembunyikan perasaan kamu hanya karena kamu takut dengan penilaian pasangan kamu ke kamu. Takut kalau dia tuh akan berpikiran negatif ke kamu. Gak perlu takut, ya jadilah diri kamu apa adanya. Akui aja apa yang kamu rasakan, tapi mengakuinya jangan sampai urat leher tegang ya gitu. Santai aja ngobrolnya sambil minum-minum teh kek, ngopi kek gitu. Saat santai. Bisa kan sambil ngobrol. Ya mungkin aku dulu kecewa loh sama kamu. Aku dulu terluka loh karena sikap kamu. Jangan lagi ya. Bisa toh seperti itu gitu. Dan langkah ketiga, apalagi ya, aku lupa-lupanya. Berhenti untuk menceritakan kisah yang sama ke orang lain. Berhenti untuk menceritakan kronologi peristiwa kalian terluka dulu secara berulang-ulang ke orang lain. Cukup. Menurut aku ya, menceritakan secara berulang-ulang itu hanya akan membuat kita itu jadi kayak terikat dengan kisah masa lalu. Setiap kali cerita, keinget lagi kan lukanya, keinget lagi sakit hatinya, jadi ya sebaiknya dihentikan. Boleh kamu cerita, tapi pilih-pilih orang juga dan jangan terlalu sering diulang-ulang lah gitu. Pilihlah orang yang bisa dipercaya untuk kamu cerita, yang memang menginginkan kebaikan untuk kamu. Nah, daripada kamu cerita ke orang lain, yang mendingan kamu jujur ke pasangan kamu kan, akan jauh lebih lega. Beneran loh. Bisa terbuka dengan pasangan itu tuh akan membuat kita tuh lebih lebih nyaman. Gitu. Itu sih beberapa langkah yang bisa aku share untuk bisa menghormati perasaan diri sendiri ya. Banyak dari kita yang memilih untuk mendiamkan aja kalau lagi kesal dengan pasangan. Kalau ada unek-unek ditabung terus sampai akhirnya malah jadi duri di diri kita sendiri. Oke? Balik lagi kita ke pesan dari kartu ini. Bahwa dari semua kekecewaan dan luka yang pernah kamu alami itu ya kamu harus percaya bahwa Sang Pencipta memberikannya untuk kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Betapapun sulitnya yang harus kamu lewati, sesulit apapun proses yang harus kamu lalui, ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuan umatnya. Semua yang kita lalui, semua yang kita lewati, itu adalah proses untuk kita bisa sampai di level kehidupan yang lebih tinggi lagi. Di mana pola pikir kita akan menjadi lebih dewasa lagi dan lebih berenergikan dengan cinta. Oke? Itu dulu aja untuk Scorpio.